Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 dari mata kuliah praktek kewirausahaan yang beranggotakan 4 orang, yaitu Fiza Aulia, Hanifah Khairanisa, Intan Suci Oktavia, dan Asma Miliati Yenas. Di sini kami akan mempresentasikan ide bisnis yang telah kami buat, yaitu adalah Bungopang. Bungopang adalah kue tradisional Korea yang berbentuk seperti ikan mas dan terbuat dari adonan yang mirip waffle. Kue ini memiliki rasa manis. Bungopang termasuk makanan Korea halal yang aman untuk dikonsumsi karena terbuat dari telur, tepung, gula, dan air. Bungopang termasuk ke dalam jajanan tren yang ada di beberapa negara. Lalu ini untuk visi misi dari kelompok 6, yaitu visinya adalah menjadi penyedia bungopang terkemuka yang dikenal dengan keunikan, kualitas, serta memiliki rasa kelezatan. Untuk misinya, yang pertama, menggunakan bahan-bahan yang berkualitas tinggi dan segar dalam membuat produk bungopang. Kedua, mengembangkan variasi rasa dan melakukan inovasi produk yang menarik dan sesuai dengan selera konsumen. Tiga, memberikan pelayanan pelanggan yang ramah dan profesional untuk menciptakan pengalaman yang menyenangkan. Empat, menjaga kebersihan dan higienitas dalam setiap proses produksi dan penyajian. Baik, untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Fiza Aulia. Untuk Fiza Aulia dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya Fiza Aulia akan mempresentasikan tentang analisis produk dan analisis usaha. Yang pertama yaitu analisis produk. Produk yang ingin kita tawarkan kepada konsumen yaitu jenis produk usaha kuliner atau makanan yang bernama bungopang. Karakteristik produk kelompok kami yaitu A. Bentuk dan penampilan. Bungopang biasanya berbentuk ikan dengan bagian luar yang renyah dan bagian dalam yang lembut. Bentuk ikan ini berasal dari cetakan khusus yang digunakan dalam proses pembuatannya. B. Tekstur. Bagian luar bungopang renyah dan garing, sementara bagian dalamnya lembut dan manis. Kombinasi tekstur ini memberikan pengalaman makan yang unik dan memuaskan. C. Rasa manis dari isian coklat atau variasi lainnya menjadi ciri khas utama bungopang. Rasa ini seimbang dengan adonan yang tidak terlalu manis. Selanjutnya, kelebihan dari bungopang yaitu A. Bentuk yang unik. Sejenis waffle yang berbentuk ikan yang khas membuat bungopang menarik secara visual dan mudah dikenali. B. Simbol keberuntungan. Bentuk ikan dalam budaya Korea yang sering dikaitkan dengan keberuntungan dan kemakmuran, sehingga bungopang juga memiliki nilai simbolis yang positif. C. Harga terjangkau. Sebagai jajanan kaki lima, bungopang biasanya dijual dengan harga yang terjangkau, sehingga bisa dinikmati oleh berbagai kalangan. Selanjutnya yaitu analisis usaha. Yang pertama, analisis SWOT, yaitu membuat perencanaan strategi bisnis yang terdiri dari 4 aspek, yaitu 1. Strength atau kekuatan produk. A. Rasa dan kualitas. Bungopang biasanya memiliki rasa yang manis dan tekstur yang renyah, yang membuatnya disukai oleh banyak orang. Kualitas bahan baku yang digunakan juga mempengaruhi rasa dan daya tarik produk ini. B. Harga. Harga yang terjangkau membuat bungopang menjadi pilihan yang menarik bagi konsumen dari berbagai kalangan. Penetapan harga yang kompetitif dapat menjadi salah satu kekuatan utama dalam menarik konsumen. C. Kemasan. Kemasan yang menarik dan praktis dapat meningkatkan daya tarik bungopang. Kemasan yang baik juga membantu menjaga kualitas produk selama distribusi dan penyimpanan. Selanjutnya, weakness atau kelemahan produk. Kalori tinggi. Karena terbuat dari adonan tepung dan gula serta digoreng atau dipanggang dengan banyak minyak, bungopang biasanya menjadi makanan yang tinggi kalori. Selanjutnya, opportunity atau kesempatan peluang produk. A. Popularitas budaya Korea. Dengan semakin banyaknya penggemar drama dan musik Korea, makanan khas Korea seperti bungopang juga semakin dikenal dan diminati. B. Pasar yang luas. Bungopang dapat menarik berbagai kalangan, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Ini membuat pasar potensialnya cukup luas. C. Tren jajanan unik. Bungopang memiliki bentuk yang unik dan menarik, yang bisa menjadi daya tarik tersendiri bagi konsumen yang mencari jajanan yang berbeda.
Yang terakhir dari analisis SWOT yaitu threat atau ancaman produk. Perubahan selera konsumen. Tren makanan bisa berubah dengan cepat. Apa yang populer hari ini mungkin tidak lagi diminati besok. Menjaga agar produk tetap relevan dan menarik bagi konsumen adalah tantangan tersendiri. Baiklah, sekian dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Fiza Aulia. Lalu untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri, yaitu bisnis model kanvas. Bisnis model kanvas terdapat ada 6 model, yaitu yang pertama ada customer segments. Yang pertama pelajar dan mahasiswa yang suka mengkonsumsi makanan manis. Lalu ada masyarakat umum. Yang kedua key activities, yaitu memberikan pelayanan yang cepat dan ramah, lalu memberikan produk dengan kualitas terbaik. Yang ketiga, value proposition. Yang pertama itu menyediakan berbagai macam varian rasa yang disukai remaja. Kedua, camilan atau jajanan internasional. Tiga, semua bahan baku yang memiliki kualitas yang baik. 4. Ada customer relationship. Itu memberikan bonus jika membeli lebih dari 5 buah. Lalu yang kelima ada key partnership. Yang pertama, minimarket yang merupakan penyedia produk bahan baku. Kedua, jasa titip sebagai penyalur produk. Dan terakhir, penjual kemasan. 6, ada cost struktur. Yaitu pertama, biaya bahan baku, biaya pengemasan, biaya listrik, dan biaya produksi. Yang ketujuh, channels. Channels kita ada banner dan media sosial, yaitu Instagram, WhatsApp, dan lain-lain. Dan terakhir, revenue stream, yaitu modal awal sebagian besar dari dana anggota kelompok dan menerima pembayaran tunai dan kris. Sekian dari saya. Lalu materi selanjutnya akan dibacakan oleh Nasma Miliatianas. Untuk Nasma dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan mengenai analisis produksi. Bahannya yaitu ada tepung segitiga biru dengan harga 13.000, gula pasir 15.000, susu 25.000, margarin 9.000, tiramisu 13.000, coklat 12.000, keju mozzarella 30.000, telur 6.000 dengan total 123.000. Kemudian ada peralatan, yaitu cetakan 44.000, stand 150 dengan total 194.000. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara pembuatan dari bunga pang. Yang pertama yaitu siapkan wadah, kemudian masukkan susu, telur, margarin, gula, vanila, kemudian disisihkan. Setelah itu tuangkan atau campurkan baking soda, garam ke dalam wadah, dan diaduk-aduk. Selanjutnya yaitu panaskan wajan, khususnya cetakan bunga pang yang berbentuk ikan dengan api kecil dengan diolesi margarin. Kemudian tuangkan adonan hingga 1/3 bagian. Setelah itu tambahkan isian di bagian tengah, lalu tuangkan lagi adonan hingga tertutup varian rasanya, kemudian diamkan sebentar. Setelah itu, tutuplah cetakan dan masak di satu sisi saja selama 3 menit dengan api kecil. Balik cetakan, masak lagi sisi lainnya selama 3 menit juga. Lalu balik lagi, buka cetakan dan masak hingga 30 detik. Selanjutnya yaitu analisis pasar. Strategi pemasaran yang dilakukan oleh kelompok kami yaitu dengan cara melakukan promosi di media sosial seperti Instagram dan WhatsApp. Memperoleh pelanggan dengan cara menyediakan tester produk sebelum membuka usaha dan menjaga hubungan baik dengan pelanggan, yaitu dengan memberikan bonus pada pelanggan lebih dari 5 dan produk yang dibuat menggunakan kualitas yang baik. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Nasma Miliatianas. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Hanifah Khairanisa. Untuk Hanifah dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan membahas mengenai analisis sumber daya manusia. Ketua oleh Hanifah Khairanisa, mengawasi kinerja anggota, membantu dan memimpin anggota. Selanjutnya Bendahara Fiza Aulia,
membuat laporan keuangan, melayani konsumer yang ingin membayar. Selanjutnya pelayanan oleh Intan Suci Octavia, yaitu packing belanjaan konsumer dan melayani konsumer. Selanjutnya pemasaran oleh Nazima Amelia Tianas, mempromosikan produk di sosial media dan menarik pelanggan. Selanjutnya analisis keuangan modal. Tepung segitiga biru 13.000, gula pasir 15.000, susu 25.000, margarin 9.000, tiramisu 13.000, coklat 12.000, keju mozzarella 30.000, telur 6.000, cetakan 44.000, stan 150.000 dengan total 317.000. Selanjutnya analisis keuangan, biaya tetap listrik 10.000, biaya variabel tepung segitiga biru 13.000, gula pasir 15.000, susu 25.000, margarin 9.000, tiramisu 13.000, coklat 12.000, keju mozzarella 30.000, telur 6.000, totalnya yaitu 123.000. Selanjutnya analisis pasar. Pertama, penentuan HPP 317.000 dibagi 50, yaitu 6.340. Yang kedua, break even point atau BEP 10.000 dibagi 10.000 dikurang 2.460, yaitu 1,359 unit. Selanjutnya, rencana laporan laba atau rugi. Bunga Bank laporan laba rugi perkiraan penjualan 500.000, HPP 317.000, beban listrik 10.000. Baiklah, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Hanifah Khairanisa. Mungkin sekian presentasi dari kelompok 6. Bila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.